ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Datang sebagian orang sekarang menyatakan bagi kita memang dosa berbuat demikian, tapi bagi beliau enggak. Kenapa? Karena beliau sudah sampai ke tarikat ma'rifah. Kalau kita berdosa karena kita masih di tarikat syariah, ya, lebih tinggi dari syariah hakikah. Tapi beliau sudah tarikat ma'rifah. Apa yang beliau lakukan bagi kita dosa, tapi bagi beliau enggak dosa lagi karena sudah tarikat ma'rifah. Sudah lepas dari beban syariat. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat An-Naml, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kamu kepada Allah sampai kematian datang menjemputmu. Lah dia sudah yakin, berarti enggak perlu lagi beribadah kepada Allah. Kalau kita masih awam, masih tarikat syariah, beliau udah ma'rifah, udah benar-benar kenal Allah. Beliau udah pernah suluk 40 hari, puasa muti 40 hari 40 malam. Ia hanya di dalam kelambu dan sering mimpi berjumpa dengan Nabi, sering berkomunikasi dengan malaikat. Subhanallah. Demikian sebagian orang dibodoh-bodohi. Dalilnya apa? Itu tadi firman Allah dalam surat An-Naml ayat terakhir, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai al-yaqin datang kepadamu. Dan dia udah yakin. Beda dengan kita, kalau kita belum yakin karena masih syariah. Beliau udah ma'rifah. Bagaimana jawabnya jemaah? Ayat suci Al-Quran keliru? Hah? Ada dalilnya tadi. Surat An-Naml ayat terakhir. Hah? Bagaimana? Pernah enggak antum mendapat orang-orang seperti ini? Pernah kan? Banyak yang seperti ini. Ketika ditanya kenapa enggak sholat lagi, kenapa beliau enggak haji lagi, enggak perlu umrah, enggak puasa dan seterusnya, beliau udah tarikat ma'rifah. Nyandak, kalaupun dia berbicara dengan caci makian, bahasa-bahasa kotor, bagi kita itu bahasa kotor, tapi bagi beliau enggak lagi karena udah dengan bahasa ma'rifah. Bicaranya bukan lagi dengan bahasa syariah. Kalau kita masih dengan bahasa syariah, bingung enggak? Ya, bingung lah. Ya, bingung kita yang mendengarkan. Padahal kalau dia buka tafsir apa maksud al-yaqin pada ayat di atas tadi, jelaslah bahwa ini maksud al-yaqin di situ adalah kematian. Artinya tetaplah engkau beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya sampai kematian datang menjemputmu, baru tidak beribadah lagi. Demikian yang ditafsirkan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan ini salah satu bukti apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa di antara sumber kesesatan adalah tatkala seseorang menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis-hadis Nabi bukan dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dia pahami dengan akalnya, akhirnya dia mentakwil. Malah istiwa ada dua pendapat, ada yang berpendapat tafwid, ada berpendapat takwil, ya, dan seterusnya. Ya. Na'udzubillah. Jelas ya? Ya. Dan kalaupun secara kita bantah secara logika juga bisa. Baiklah kalau di situ masuknya al-yaqin. Mana lebih yakin, lebih kuat keyakinan ma'rifah kita dengan ma'rifah Nabi? Mana lebih kuat ma'rifah ulama aulia sekarang dengan ma'rifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya? Mana lebih kuat ma'rifah aulia fulan, wali fulan dengan ma'rifah 4 imam mazhab? Toh mereka semua masih menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Tapi sebagian orang percaya aja, dibilang ini cucunya Rasulullah, sambil merayakan dan mengenang hari kelahirannya Rasulullah, dia duduk sambil merokok, tidak berpakaian kecuali celana di atas pahanya. Ya, ini wali fulan. Ini tempat dia bertapa dan berkomunikasi dengan Allah. Masya Allah. Ada aja yang percaya. Bahkan sayangnya sebagai binatang film, datang wali tersebut senang ke rumahnya. Ya. Padahal kalau kita lihat dari sisi penampilan, ini orang gila, nggak mandi, ya, nggak ada kebersihannya, nggak salat lagi. Dia dibilang wali, malah langsung diminta doa ini doa itu, tolong bacakan ini bacakan itu. Masya Allah. Ya. Ya yang deh kinang pengen, yang sepot kinang pengen, lain macu, nyo yang terang kinang pengen.
Di bawah cahaya yang terang menderang dia kena tipu. Kalau dalam kegelapan kena tipu mungkin lain dikit, ya kan?